Dikisahkan, dulu ada seorang kiai dari Indonesia yang pergi untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kiai tersebut tentu saja merasa sangat bahagia karena kehendak Allah yang menuntunnya sehingga berkesempatan berziarah ke makam pemimpin para wali. Sebab pada waktu itu masih sangat jarang kiai dari Indonesia yang punya kesempatan untuk berkunjung ziarah ke makam rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjaga makom yang bertanya kepada kiai tersebut, "Kamu dari mana?" Kiai itu pun menjawab, "Aku dari Indonesia." Mendengar jawaban itu, si penjaga makam pun berkata, "Oh, dari Indonesia. Setiap malam Jumat, ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap kali orang itu datang ke sini, pasti penziarah lain tiba-tiba diam untuk menghormatinya. Dan ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, barulah para penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing." Mendengar hal itu, sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makom itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati Banten. Sambil terkagum, sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti, sebab sepengetahuannya selama ini setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren yang luar biasa itu. Itulah karomah seorang waliullah, ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Dulu, menjelang pemilu pada tahun 1977, Abuya Dimyati Banten menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah pemerintah. Golkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama sebagai peserta pemilu. Hal ini beliau tuturkan dengan tujuan untuk menjernihkan suasana pada ketika itu, bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing, sebab masyarakat kala itu berpikiran bahwa Golkar adalah pemerintah. Semuanya bermula dari kedilemaan masyarakat dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya Dimyati Banten memang selalu mengadu dan bertanya kepada beliau. Dengan penjelasan dari Abuya Dimyati Banten itu, maka berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur keterpaksaan. Namun ternyata jawaban dan pernyataan dari Abuya Dimyati Banten itu dianggap sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintah dan penguasa pada waktu itu. Maka beliau pun akhirnya diproses dan ditangkap oleh polisi di kediamannya pada tanggal 14 Maret 1977. Dan Abuya Muhtadi selaku putra sulungnya mengatakan bahwa ayahnya hanya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga beliau menerima kabar bahwasannya Pengadilan Negeri Pandeglang pada ketika itu memvonis Abuya Dimyati Banten selama 6 bulan penjara. Sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu menyebar, maka para santri, masyarakat, hingga jawara Banten berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Akibatnya, tidak ada kendaraan satupun yang bisa lewat. Jalanan diblokir, dan massa telah siap menyerbu penjara Pandeglang yang berada di dekat alun-alun kota itu untuk membebaskan Abuya Dimyati. Dan Pandeglang pada waktu itu, suasananya berubah menjadi sangat mencekam. Dan upaya pembebasannya itu pun akhirnya sampai pula di telinga Abuya Dimyati. Lalu beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abuya Murtado, salah satu putranya.
Beliau meminta agar Abuya Murtado putranya itu meneruskan surat itu kepada dua tokoh jawara besar di Banten kala itu, yaitu Jarokanit dan Ahmad Walud. Isi surat yang dibuat oleh Abuya Dimyati pada ketika itu, beliau berpesan, "Saya di penjara sudah tenang, jangan mengadakan tindakan apapun." Setelah kedua jawara itu selesai membaca surat dari Abuya Dimyati, mereka berdua sempat merasa kecewa. Namun mereka tetap menghormati keputusan Abuya Dimyati. Maka secara perlahan, para jawara Banten, ulama, serta masyarakat kemudian membubarkan diri masing-masing dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. Akhirnya, Pandeglang berangsur tenang kembali. 4 bulan berlalu, pihak keluarga terus berusaha untuk membebaskan Abuya Dimyati, namun beliau selalu menolak siapapun yang ingin membebaskannya. Beliau berkata, "Saya tidak mau mengkhianati pemerintah, bahwa saya telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan untuk menjalani masa hukuman penjara selama 6 bulan. Hingga pada akhirnya, Kyai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, salah seorang ulama yang berpengaruh di Banten pada ketika itu, mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abuya Dimyati. Kepala penjara itu pun mengatakan bahwa syarat pembebasan Abuya Dimyati adalah dengan harus membayar uang tebusan. Kemudian Kyai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi itu pun meminta kepada Abuya Dimyati agar dirinya berkenan untuk dibebaskan olehnya. Namun lagi-lagi Abuya Dimyati menolaknya, dan ini merupakan penolakan kesekian kali kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Di sisi lain, pihak keluarga beliau terus mengharapkan pembebasannya. Akhirnya, Kyai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi itu pun mencari uang tebusan dan langsung menyerahkan kepada pihak penjara. Abuya Dimyati pun dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, beliau berkata kepada Kyai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, "Kenapa kamu menjenguk dan membebaskan saya, padahal saya sedang enak di dalam penjara?" Tentu saja, Kyai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi itu pun kaget mendengar perkataan beliau.